Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Widya Novitasari, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita ketemu pada bagian koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Atau dapat juga saya katakan bahwa pembelajaran yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh guru agar dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini penerapannya ada di kelas. Yang pertama, sebagai guru sebelum melakukan pembelajaran yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan penilaian diagnostik, pengamatan, survei, atau sharing dengan rekan sejawat dan juga sharing dengan murid. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan belajar murid, maka kita akan menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, atau produk. Langkah yang keempat yaitu menanggapi kebutuhan belajar murid dengan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Setelah menyusun rencana pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pada saat menerapkan rencana pembelajaran ini, manajemen kelas ini juga harus diperhatikan, ya, menggunakan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pemetaan kebutuhan belajar murid dan penerapan 3 strategi berdiferensiasi secara tepat. Pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar untuk mengetahui kapasitas mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Pemetaan kebutuhan aspek minat belajar, salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian profil belajar, yaitu cara-cara bagaimana untuk individu belajar, jadi cara-cara yang sesuai untuk murid dalam belajar. Ini pemetaan kebutuhan. Selain itu, kita juga menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Ada 3 diferensiasi konten, yaitu apa yang dipelajari oleh murid, diferensiasi proses, bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi. Yang ketiga, diferensiasi produk, bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Pembelajaran berdiferensiasi juga menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Pada pembelajaran ini berpusat pada murid dan merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Serta pembelajaran ini bersifat organik dan dinamis. Sekarang
keterkaitan antar materi dari beberapa modul ya, dari mulai modul 1.1 sampai modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitannya ini bagaimana? Keterkaitannya ini semuanya selalu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mulai dari yang pertama, dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini pasti tujuannya yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, koneksi dengan pembelajaran berdiferensiasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, maka ini sebagai seorang guru dapat mewujudkannya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang pada akhirnya juga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian melalui nilai peran guru penggerak. Dari nilai dan peran guru penggerak ini juga untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena dengan menggunakan nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, maka dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Nah, dengan peran-peran guru penggerak, ini salah satunya untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, di sini guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Nah, di sini juga sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dari nilai dan peran guru penggerak ini, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui visi guru penggerak, ini di modul 1.3 dengan menggunakan tahapan-tahapan kerja, guru dapat melakukan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, ini juga sudah pasti perubahan nantinya yang berpihak pada murid. Budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas tersebut. Nah, dengan budaya positif ini pasti juga bermuara untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi pun ini membentuk budaya positif di kelas, baik di kelas maupun di sekolah. Dan nantinya apabila dari faktor-faktor ini tadi, aspek-aspek yang telah disebutkan tadi, apabila sudah tercipta
pembelajaran yang berpihak pada murid, maka pasti akan dapat mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuannya, ini yang dicita-citakan oleh setiap anak di Indonesia, itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.